Hadirin para bapak, para jemaah sekalian, rahimahullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa diberikan hidup, diberikan panjang umur yang sehat dan juga kesempatan sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita yang sholat subuh dengan berjamaah dan kita lanjut dengan tolong ini. Mudah-mudahan kita sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan Allah jadikan ilmu yang manfaat. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita buka tali kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para jemaah rahimahullah. Kita bersyukur selanjutnya bahwa kita sekarang ini sedang berada di bulan Rabiul Awal, bulan nomor 3 atau bulan urutan ketiga kalender Hijriah. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal. Jadi ini bulan ketiga. Kalau tidak keliru hari ini kita sudah ada di tanggal 14. Jamaah sekalian, bulan Rabiul Awal ini bulan yang penting bagi kita umat Islam, karena ketika kita memasuki bulan Rabiul Awal maka kita akan diingatkan ada peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa yang tentu sekali akan diingat oleh kita umat Islam. Bahwa 15 abad yang lalu, kurang lebih 1500 tahun yang lalu, di bulan Rabiul Awal ada 3 peristiwa penting. Dan itu saya sampaikan tadi. Ketika kita memasuki bulan Rabiul Awal, maka kita di-refresh, diingatkan kembali dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di waktu itu, 15 abad lalu. Peristiwa penting itu adalah pertama, peristiwa berupa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di bulan Rabiul Awal. Maka kemarin hari Kamis tanggal 28 September bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Libur nasional. Karena dulu di tanggal 12 Rabiul Awal itulah waktu di mana dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa penting yang kedua adalah hijrahnya beliau. Hijrah Nabi kita dari kota Mekah ke kota Madinah. Dengan segala macam kondisi, tantangan dan sebagainya. Setelah 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, yang perkembangannya, pertumbuhan dakwahnya penuh dengan liku-liku yang luar biasa, intimidasi, diskriminasi, bahkan ancaman keselamatan jiwa yang dihadapi Rasul dan para sahabat, yang akhirnya diperintahkanlah oleh Allah Nabi kita untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan ini terjadi di bulan Rabiul Awal. Dan peristiwa penting yang ketiga yang selalu kita ingat di bulan Rabiul Awal 15 tahun lalu itu adalah diwafatkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat, beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Rabiul Awal. Ya sekalian, dikumpulkan di bulan Rabiul Awal itu peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan kehidupan beliau, lahirnya, hijrahnya dan wafatnya. Dan tentu saja peristiwa-peristiwa ini bukanlah peristiwa yang kebetulan, tapi semua adalah atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ditetapkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ketika kita memasuki bulan Rabiul Awal, ketika kita melewati hari-hari di Rabiul Awal, ini harus mengingatkan kembali memori kita tentang peristiwa-peristiwa penting itu. Tentu tujuannya adalah supaya semakin menumbuhkan semangat keislaman kita, semangat kecintaan kita terhadap Nabi kita, dan semangat untuk terus berjuang apa yang menjadi misi beliau dulu, mendakwahkan kebaikan. Dan mari kita lanjutkan. Setidaknya kita berdakwah, mengajak orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, istri, anak-anak, kerabat, orang-orang dekat. Yang hadirin dimuliakan Allah, inilah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Jamaah sekalian rahmatullah, saya ingin sedikit bercerita tentang beberapa keunikan fenomena yang terjadi ketika Nabi kita Muhammad dalam kandungan ibunya, dalam kandungan ibunda Aminah, dan saat kelahirannya. Dari beberapa referensi yang kita baca, bahwa ketika Nabi kita Muhammad SAW dalam kandungan ibunda Aminah itu tidak merasakan kondisi ataupun keadaan yang biasa umumnya dirasakan oleh seorang ibu yang sedang mengandung. Kalau biasanya kan ibu yang sedang hamil itu pasti akan merasakan kesusahan. Kalau di Quran kalimatnya wahnan ala wahnin, itu satu kalimat yang menunjukkan kondisi wanita yang sedang hamil adalah wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan. Jadi susah yang sangat luar biasa. Dan kita tidak akan punya pengalaman rasa susahnya, karena Allah takdirkan kita laki-laki. Hanya wanita, hanya seorang perempuan yang bisa merasakan kondisi wahnan ala wahnin, susah yang sangat susah. Itu redaksi yang Allah gunakan dalam Al-Quran, yang tentu harus membuat kesadaran bagi kita untuk menunjukkan bakti terbaik kita kepada orang yang paling susah ketika mengandung kita. Itulah ibu kita. Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasul, oleh sahabat, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik? Nabi mengatakan, umuka, ibu. Siapa lagi umuka, ibu? Siapa lagi umuka, ibu? Itu menunjukkan itu tadi korelasinya bahwa seorang ibu itu wahdan ala wahdan. Sekali lagi, ibunda Aminah tidak merasakan itu. Kondisi berat tidak dirasakan oleh beliau. Beliau tidak muntah-muntah. Kalau ibu hamil kan kita biasanya, apalagi awal-awal bulan itu, kadang-kadang suka minta yang macam-macam. Minta mangga, bukan musim mangga. Kalau sekarang minta mangga udah banyak, udah lumayan. Manggis, banyak sekarang. Coba minta manggis bukan di musimnya. Paling ketemu cimanggis ya kan, bukan manggis. Tidak sakit kepala, tidak pusing, tidak mual. Kakinya juga istilahnya kalau biasakan ibu hamil itu pada bengkak. Pokoknya susah. Saya kalau lagi lemas apa saya jemput istri saya di tempat kerja. Itu ibu hamil itu di ruang kaya. Jadi kesehatan itu benar-benar karena ngejajar, periksa kehamilan dengan segala kondisinya, apalagi sudah di usia-usia yang sudah matang gitu. Ibunda Aminah tidak merasakan kondisi. Bahkan Abu Sa'ad meriwayatkan ketika Ibu Aminah dalam kondisi yang seperti itu sedang mengandung, terdengar sebuah suara. Ada suara yang terdengar oleh Ibunda Aminah, tapi tidak ada wujud. Suara itu berkata begini, riwayat Abu Sa'ad, engkau sedang mengandung seorang pemimpin, seorang pemimpin. Engkau sedang mengandung pemimpin. Suara yang tanpa wujud tadi. Lalu kemudian dijawab oleh Ibunda Aminah, aku tidak mengandung. Karena sama sekali nggak merasakan apa-apa.
Tapi memang kata Ibunda Aminah, aku beberapa waktu ini tidak datang bulan kepada. Kan artinya tidak datang bulan itu kan tanda bahwa wanita itu sedang hamil kan. Kecuali kalau sudah menopause ya. Kalau menopause kan sudah tidak produktif lagi ya, walaupun tidak hamil ya, dia tidak mengeluarkan darah haid. Tapi sekarang alhamdulillah itulah yang pertama. Jadi sama sekali ibu Aminah tidak merasakan umumnya kondisi yang dirasakan oleh wanita sekarang. Yang kedua, yang menarik adalah keunikan yang terjadi di kala Rasulullah dalam kandungan ibu dan beliau. Ini ada riwayat hadis riwayat Al-Hakim bahwa ada keluar cahaya dari tubuh ibunda Aminah, di mana Rasulullah jelaskan itu ketika ditanya kepada sahabat, ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat mereka kemudian qul bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirna an nafsika, coba ceritakan kepada kami tentang dirimu. Jadi para sahabat ingin tahu tentang Nabi, cerita tentang diri Nabi. Jadi pada kepo lah kira-kira mereka ingin tahu bagaimana Nabi. Dan Nabi bercerita tentang beliau waktu masih dalam kandungan ibu, waktu dilahirkan. Beliau mengatakan qala, Nabi menjawab, dakwatu Abi Ibrahim. Ini jawabannya. Ada 3 jawaban yang diberikan oleh Nabi dalam menjawab permintaan para sahabat tadi. Ceritakan kepada kami tentang kau ya Rasulullah. Dan mengatakan pertama, dakwatu Abi Ibrahim. Aku ini adalah doanya ayahku Ibrahim. Aku adalah doa ayahku Ibrahim. Jadi Rasulullah menyebut Ibrahim itu sebagai ayahnya. Karena memang kalau kita baca bahwa silsilah Nabi kita Muhammad sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu jalur Nabi Ismail. Sehingga beliau mengaku aku adalah doa daripada ayah. Jadi dulu Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, kita diberikan keturunan orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang soleh. Maka lahirlah Nabi Ismail dan terus ke bawah berikutnya akhirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak bisa dipisahkan Nabi kita dengan Nabi Ibrahim. Bahkan kita ada sholawat Ibrahimiyah dalam sholat kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu berkaitan. Bahkan beberapa syariat Nabi Ibrahim ya terus dilanjutkan dalam syariat Nabi kita Muhammad. Misalnya dihitan, apalagi itu berhaji, ya, berkurban, itu kan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya, bahwa tadi beliau mengatakan, aku adalah doa ayahku Ibrahim. Kemudian beliau juga mengatakan, wa busra Isa. Aku adalah kabar gembira Isa. Aku adalah kabar gembira Isa. Kabar gembira Nabi Isa. Kita tahu hadirin, ya, di dalam Quran surah As-Saff ya, ayat 6. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya, tentang Nabi Isa ketika berdakwah di hadapan kaumnya Bani Israil. Wa iz qala Isa bin Maryam ya liqaumihi ya Bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wal Injil wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa ya, berkata kepada kaum, ini Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasul Allah, aku adalah utusan Allah kepada kalian, wahai Bani Israil, yang membenarkan ya, kitab Taurat. Ya. Dan kemudian apa? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan aku juga membawa kabar gembira bahwa nanti setelah diriku akan ada seorang rasul, seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Jadi berita, informasi, pengkabaran bahwa akan ada ya, rasul atau nabi setelah Nabi Isa itu sudah disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israil. Dan itu adalah kabar gembira. Maka Isa mengatakan ada kabar gembira buat kalian. Apa itu? Nanti akan ada seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad atau Muhammad. Maka ketika Nabi kita lahir ke muka bumi,
beliau mengatakan aku adalah kabar gembiranya Nabi Isa, ya. Kabar gembiranya Nabi Isa alaihissalam. Tuh hadirin, jadi cerita tentang beliau sudah ada sebelum kelahirannya, ya. Beritanya sudah ada, sudah viral, ya, dalam Taurat, ya, dalam Injil. Allah sudah wahyukan itu kepada rasul-rasul yang sebelumnya. Lalu yang berikutnya, Rasul juga menjawab permintaan para sahabat tadi. Tadi beliau mengatakan aku adalah doa ayahku Ibrahim, aku adalah kabar gembira Nabi Isa, dan ketika beliau mengatakan warqat ummi, ibuku melihat, ya, hina hamalatni, ketika beliau mengandungku, ya, ka'annahu kharaja minha, seperti ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Ka'annahu kharaja minha nurun, cahaya. Ya. Jadi ibuku melihat ada cahaya yang keluar dari tubuh, dari diri. Bahkan cahaya itu kata Nabi adoat lahu kusur. Bahkan cahayanya itu sampai kilauannya nyampe ke menerangi gedung-gedung, bangunan-bangunan. Basra min ardi Syam, di negeri-negeri Basra. Apa? Negeri Basra, di negeri Syam. Ya, sampai ke Basra. Basra itu daerah Syria, ya, atau Suriah kalau sekarang, ya. Dari Makkah sampai ke situ, kilauan cahaya yang keluar dari tubuh ibunda Aminah di saat mengandung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi menceritakan, waroat ummi hina hamalat bi nurun ka'annahu kharaja minha nurun akhraja adoat lahu usura Basra min Ardi, yang menerangi bangunan-bangunan Basra, ya, gedung-gedung di Basra, ya, di negeri Syam. Beli cahaya yang luar biasa yang keluar dari tubuh, rasanya cahaya yang luar biasa. Itulah kemudian kalau kita baca Barjanji itu ada kalimat anta syamsun anta badrun anta nurun fawqan. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Maka kita umat Islam nggak boleh menggambar wujud Nabi, ya. Walaupun banyak kartun-kartun, ya, cerita-cerita, ya, tentang kisah-kisah para nabi, khusus Nabi kita Muhammad, ya, nggak dibolehkan, ya, karena beliau nurun ala nur. Dulu anak saya itu suka baca kartun-kartun itu, ya, cerita-cerita para nabi. Ini juga jadi problem nih. Ada sebagian katanya menggambar itu nggak boleh. Bagaimana kalau kartun, ya kan? Padahal anak-anak kita butuh cerita lewat kartun, itu kan gambar juga. Itu hadirin yang membolehkan Allah. Jadi Nabi kita itu ketika lahir atau ketika dalam kandungan ibunya ada tadi keunikan tadi, ada keluar cahaya. Ya. Dulu adalah nur ala nur, cahaya yang luar biasa. Yang ketiga hadirin, keunikan terjadi ketika kelahiran beliau adalah, ya, ini juga banyak dikisahkan dalam kitab-kitab Arabal Janji, ya, atau kitab-kitab Qasidah Burdah, ya, cerita tentang kehidupan Nabi. Yaitu adalah ketika Nabi kita lahir, bersama dengan itu patung-patung, ya, berhala-berhala sesembahan kaum musyrikin itu pada bertumbangan, pada berjatuhan, pada runtuh, ya. Termasuk api sesembahan bangsa Majusi, ya. Api sesembahan kaum Majusi, ya. Kaum Majusi itu penyembah api. Api yang mereka sembah itu gak pernah padam. Bahkan dalam riwayat disebutkan 100 tahun api itu terus menyala, ya. Sesembahannya bangsa Majusi. Tapi ketika Nabi kita lahir, api yang selama 1000 tahun itu tidak padam seketika itu, ya. Ketika Nabi kita lahir, kata para ulama, itu menjadi simbol bahwa dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak boleh ada lagi bentuk-bentuk kemusyrikan atau kesyirikan di atas muka bumi. Tauhid itu menjadi, ya, hal yang harus menyinari seluruh permukaan bumi. Manusia harus hanya menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi kesyirikan. Jadi itu peristiwa yang menarik, unik, ya, ketika Nabi kita lahir, ya. Patung-patung berhala, sesembahan-sesembahan, bahkan api Majusi tadi, api bangsa Majusi tadi yang biasa disembah
menjadi simbol ketauhidan, simbol untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, simbol hancurnya segala bentuk kesyirikan. Ya. Kalau kita baca di Qasidah Al-Busiri ya, dalam syairnya beliau mengatakan wa ba'da ma'ayan fil ufuqi fi syuhbi munqaddatin ya ma'al ardi min ardi min ardi as-sunan min sunan ya ma fil ardi min sunan wa ba'da ma'ayan fil ufuqi, dan ketika bintang-bintang itu ya berjatuhan ya, maka bersama dengan itu ya ketika bintang-bintang itu berjatuhan maka ma fil ardi ya fil berjatuhan bintang-bintang yang ada di muka bumi. Jadi apa sekalian, bintang-bintang berjatuhan itu dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi lahir, iblis atau syaitan itu tertutup akses mereka naik ke langit. Yang biasa mereka suka cari-cari kabar apa yang ada di langit, cari berita apa yang ada di langit, ketika Nabi lahir itu close, ditutup. Ya. Nah mereka tetap berusaha buat naik ke atas langit itu mencari kabar apa yang terjadi. Ya. Ada berita apa di langit. Nah ketika mereka naik, dalam riwayat disebutkan bintang-bintang itu akan menghantam mereka, itu menghajar mereka. Ya. Bintang-bintang itu menghajar iblis-iblis yang maksa naik ke langit. Padahal sudah ditutup, tapi mereka masih naik maksa disikat lagi. Ya. Nah sampai akhirnya bintang-bintang itu ya, yang menghajar iblis tadi, setan-setan tadi, dampaknya adalah berhala-berhala yang ada di muka bumi itu bertumbangan, berjatuhan, ya. Dan api sesembahan bangsa Majusi juga ada waktu. Tuh hadirin yang berbahagia. Maka kalau kita mengamati ini ya, mencermati ini bahwa bagi kita umat Islam terutama ya harus jauhlah dari bentuk-bentuk patung berhala-berhala yang seperti itu. Maka kayaknya tidak elok lah, apalagi kemarin ramai ya berita di media ya bahwa akan ada pembangunan ya bikin patung besar tokoh nasional ya, bahkan dengan anggaran yang cukup besar. Ya kalau pakai uang dia sendiri sih nggak apa-apa gitu. Kalau pakai uang rakyat ya yang dikumpulkan dari pajak dan segala macam, sementara rakyat masih berkesusahan, ngapain juga ya bikin patung-patung yang model begitu. Itu kan cara kita menghargai pemimpin. Ya nggak begitu juga caranya. Ya, cara kita ingin menghargai jasa pemimpin itu satu, ya kita doakan saja. Mudah-mudahan segala kebaikannya menjadi pahala buat dia yang terus mengalir kan. Yang kedua, ya, lanjutkan perjuangannya. Ya. Apa misi beliau waktu itu? Perjuangannya yang pernah ditancapkan beliau yang belum tuntas ya kita lanjutkan. Ya. Itu saya kira cara. Ya. Kita menghargai dan menghormati bukan dengan kita membuat patung-patung dengan anggaran yang sangat besar. Dan itu masuk kategori tamzir, ya, boros-boros, ya, apalagi bukan uang sendiri, uang rakyat. Di sisi lain dari sisi agama, ya kan, bagi orang Islam itu sesuatu yang tidak patut ya, gitu. Bagi Islam tidak ada, tidak boleh memuliakan orang dengan dibikin patung, ya. Itu hadirin yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu peristiwa ya unik ketika Nabi lahir, patung-patung berhala dan api Majusi mana. Kemudian yang keempat, hal yang terjadi ketika Nabi lahir adalah keputusasaan. Keputusasaan bangsa Yahudi. Kenapa mereka berputus asa dengan kelahiran Nabi? Sebab mereka baca dalam kitab Taurat, mereka baca dalam kitab Injil, sebagaimana Nabi Isa mengabarkan tadi dalam surat As-Saff dikabarkan, akan ada Rasul, akan ada Nabi setelah Nabi Isa. Dan mereka berharap-harap bahwa nanti Nabi yang diceritakan dalam Injil itu, yang diceritakan Nabi Isa itu adalah berasal dari bangsa mereka, bangsa Yahudi atau bangsa Bani Israel. Tapi ternyata
dari bangsa Bani Israel, bukan bangsa Yahudi, tapi dari bangsa Arab, dari satu suku yang bernama suku Quraisy. Itu kan sebuah kekecewaan yang luar biasa, keputusasaan, ya gitu. Udah ngerasa bahwa nanti akan ada nabi dari golongan mereka, ternyata enggak gitu. Bukan. Itu putus asanya lebih daripada yang gagal jadi baca pres. Nah itu kan ada tuh yang pengen jadi baca pres nggak jadi kan itu, kecewa. Ini bangsa Yahudi lebih kecewa dari itu. Wah luar biasa, sampai pingsan. Kalau yang tadi kan nggak pingsan ya, ini sampai pingsan. Dalam riwayat diceritakan ketika terdengar kabar Nabi kita lahir, itu ada bangsa Yahudi, satu orang datang, sampai datang langsung. Bawa wartawan kali. Dia datang di situ, ingin membuktikan betul nggak ada seorang bayi lahir yang diberi nama Ahmad atau Muhammad, yang nama itu belum pernah ada sebelumnya, kecuali diceritakan dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Ternyata pas datang benar, ya, dikasih namanya Ahmad, Muhammad. Sifat-sifat ciri-ciri bayi itu juga seperti yang diceritakan. Kaget luar biasa, dan sampai akhirnya si bangsa Yahudi tadi jatuh pingsan, sakit sok luar biasa, sampai pingsan. Dan setelah dia bangun, dia mengatakan celaka sudah. Ternyata orang yang dinantikan itu bukan dari golongan itu. Ya, malah ngambil yang lain ya. Emang bikin kecewa itu ya kalau terlalu berharap itu ya. Makanya kalau berharap sesuatu yang biasa-biasa saja ya. Gitu. Nanti kalau nggak jadi, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini cerita bangsa Yahudi ya. Nah itu bukan yang lain ini. Jadi bangsa Yahudi kecewa berat. Ya, ternyata Nabi yang diceritakan itu bukan dari kami, bukan dari kita. Ya. Maka pantas saja kalau bangsa Yahudi itu nggak pernah suka dengan Nabi kita Muhammad. Mereka harapnya itu Nabi jadi ya, ternyata bukan. Ya, ternyata di bangsa Arab. Makanya bangsa Yahudi itu bencinya luar biasa sama bangsa Arab dan umat Islam pada umumnya. Ya. Di Quran dikatakan walam tabi'al Yahudi walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi itu nggak akan pernah ridho ya terhadap kita umat Islam. Hadirin yang mengenal itulah sekelumit cerita ya unik yang mengiringi kehadiran Nabi di atas muka bumi. Jamaah sekalian rahmatullah. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang siapa Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Yang pertama itu dijelaskan oleh Al-Quran siapa itu Nabi kita Muhammad itu. Ya. Yaitu surat Al-Anbiya, ya. Surat 21, ya. Ayat 107. Ayat ini sangat populer. Di mana Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat sebagai rahmat untuk semesta alam. Nah, di ayat ini Allah menegaskan bahwa kehadiran Nabi bagi kita ya, itu adalah bentuk rahmat Allah. Ya, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya ditujukan kepada kita manusia, tapi untuk semesta lil alamin. Anugerah Allah yang terbesar yang diturunkan di muka bumi adalah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat, bukti nyata kasih sayang. Ya. Jadi jamaah sekalian nikmat terbesar bagi kita makhluk Allah umat manusia ini adalah hadirnya Nabi kita Muhammad. Itu nikmat yang luar biasa. Maka kehadirannya disyukuri. Bahkan bukan hanya oleh kita manusia, semua makhluk Allah di muka bumi bergembira dengan kehadirannya kecuali bangsa Bani Israel. Karena mereka ternyata berharap dari golongan mereka ternyata ya. Selebihnya semua makhluk Allah itu bergembira. Ya. Bahkan sebelum kehadirannya pun sudah ada beritanya. Hadirin, ini yang pertama Nabi kita adalah kata Allah rahmat, bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam surat Saba ayat 28 Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakin aktsarun nas la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh kafatan linnas, untuk seluruh bangsa, untuk seluruh umat manusia. Basyiran wa nadhiran sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhiran pemberi peringatan,
Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi banyak manusia yang tidak mengerti, yang tidak mengetahui. Di ayat ini Allah mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad tidak diutus hanya untuk bangsa Arab saja, untuk satu komunitas saja, satu kelompok saja, tapi kafatan linnas, untuk semua manusia. Mau orang Asia, mau orang Amerika, orang Eropa, orang Afrika, orang Australia, di mana sih? Ya, bangsa apapun, suku apapun. Beda dengan Nabi dan Rasul yang sebelumnya untuk kelompok tertentu. Misalnya Nabi Isa. Punten, Quran mengatakan surat As-Saff ayat 6 tadi, beliau mengatakan ya, kepada kaumnya yaitu Bani Israel. Wa iz qala Isa ibn Maryam liqaumihi ya Bani Israel. Ini Rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada kaumnya. Siapa kaumnya? Bani Israel. Artinya apa? Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau bukan Bani Israel, ngapain ikut Nabi Isa? Kan Nabi Isa kata Allah ya, diutus kepada kaum Bani Israel, dan Nabi Isa mengatakan ya Bani Israel. Di luar Bani Israel? Ya tidak. Maka nanti di hari kiamat orang-orang yang di luar Bani Israel, Nabi Isa gak kenal siapa lu. Ya gitu. Karena diutus hanya untuk Bani Israel. Nabi kita Muhammad semua umat manusia. Ketika beliau diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, maka siapapun manusia, bangsa manapun, dari manapun, ya, sampai hari kiamat itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Basyiran, membawa kabar gembira. Siapa yang berbuat baik maka dapat pahala, dapat surga. Wa nadhira, peringatan. Ini membawa peringatan. Siapa yang berbuat jahat, berbuat buruk, ya, maka dapat hukuman, ya, maka dapat siksa di neraka. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi banyak manusia tidak paham. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita itu Allah utus untuk seluruh manusia. Maka sangat keliru, sangat salah kalau ada mengatakan orang Islam Indonesia itu beragama, agama ini adalah agama impor katanya dari Mekah. Bukan. Memang Nabi kita diutus kepada seluruh bangsa. Qadarullah memang diturunkannya di negeri Arab, tapi kan kemudian disebarkan, ya. Dan suksesnya luar biasa, alhamdulillah. Setelah hijrah beliau dan kemudian Islam itu dikembangkan dan disebarkan, ya, ke seluruh dunia, ya, dan sukses. Jamaah sekalian, itu yang kedua. Ya, jadi Allah mengabarkan kepada kita Nabi kita Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Yang ketiga, dalam surat As-Saff ayat 10, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Dia telah mengutus seorang rasul, ya, di mana utusannya itu adalah membawa hidayah, petunjuk dan agama yang hak, yang dengannya untuk membenarkan atau untuk mengalahkan segala agama semuanya, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Jamaah sekalian, surat As-Saff ayat 10 ini mengabarkan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi, beliau membawa agama yang hak, ya, dinul hak, agama yang benar. Dan agama yang benar itu adalah Islam, ya. Jadi beliau membawa Islam, bahkan Islam yang sempurna, yang menyempurnakan Islamnya para nabi dan rasul yang sebelumnya. Karena nabi-nabi yang sebelumnya juga mereka juga membawa Islam, walaupun belum sesempurna Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Yang sempurna adalah Islamnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di ayat surat Al-Maidah ayat 3, ayat terakhir yang turun ketika Nabi sedang haji wada, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Aku telah sempurnakan, ya, agama untukmu itu yang bernama Islam. Jadi itulah ajaran yang sempurna. Ajaran Nabi Isa Islam, ya. Nabi Isa tak pernah mengajarkan agama Nasrani. Nabi Musa, ya, agamanya Islam, tak pernah mengajarkan agama Yahudi. Begitu seterusnya sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Adam alaihissalam. Mereka adalah Islam, ya, dari Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sempurna adalah Islamnya Nabi kita. Maka saya ajarkan ke adik-adik saya di kampus, ya, di kelas, ya, bahwa semua nabi itu Islam. Agama mereka semua adalah Islam, ya. Sehingga buat definisi apa itu Islam, ada dua, definisi umum, definisi khusus. Definisi umum adalah semua agama yang diterima oleh semua nabi dan rasul, itu definisi umum.
definisi khususnya agama yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sudah sempurna di situ. Tuh hadirin yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya surat An-Najm ayat 3 dan 4 Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah beliau mengatakan kecuali sesuatu yang berasal dari hawa nafsunya kecuali yang telah diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu adalah otentik, ya, orisinal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Quran itu wahyu Allah itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaran yang disampaikan Nabi kepada kita itu murni dari Allah. Kenapa? Tapi tidak mengatakan apapun kecuali itu sesuatu yang diwahyukan kepadanya. Maka inilah yang kita pahami dari hikmah ilahi, hikmah keilahian. Kenapa Nabi tidak pandai baca, Nabi tidak pandai menulis? Ya. Ini cara Allah untuk menjaga originalitas, keaslian, ya, keotentikan wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad. Kita tahu sebelum Nabi datang, itu di Yunani itu namanya filsafat itu kan udah berkembang luar biasa. Ada filsafat Yunani seperti tokoh-tokoh filosofnya, ada Aristoteles, ada Plato, ada Socrates, ya, ada Anaximenes, Anaximandros dan segala macamnya. Ya, kebetulan saya dulu S1 saya filsafat. Kemudian di Cina juga filsafat Cina di mana-mana, ya, sudah berkembang. Tapi Nabi kan tidak bisa baca, sehingga Nabi tidak pernah bersentuhan dengan berbagai bentuk pemikiran dari para filosof-filosof tadi. Ya, untuk apa? Allah menjaga originalitas, keaslian wahyu yang diturunkannya kepada Nabi, supaya ketika disampaikan pure itu murni betul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi tidak pernah membaca literatur, catatan atau pemikiran dari tokoh manapun. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini bicara di hadapan Bapak sekalian, apa yang saya sampaikan ini saya sendiri sudah nggak bisa mengidentifikasi ini pemikiran saya ini saya dapat dari buku mana, dari guru saya yang mana, karena saking banyaknya guru yang pernah mengajarkan ilmu kepada saya, saking banyaknya buku yang pernah saya baca, sehingga ketika saya menyampaikan, jangankan orang yang mendengar saya ngomong, saya sudah nggak paham. Ini saya ngomong ini dapat ini dari siapa ini? Dari guru yang mana? Dari buku mana? Siapa penulisnya? Karena berbagai sumber. Karena saya baca, saya berguru. Ya. Nabi kita Muhammad hanya satu gurunya, Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak berguru kepada yang lain, tidak pernah baca, tidak pernah ikut majelis, tidak pernah membaca literatur filosofi dan sebagainya. Sehingga wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi seperti itu pula yang beliau akan sampaikan kepada kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah di antara sekian ayat dalam Quran yang menjelaskan tentang siapa sih Nabi kita itu. Tadi Allah sebutkan rahmat Allah, untuk cinta Allah untuk semesta alam. Yang kedua, beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Beliau membawa Islam. Beliau juga mengajarkan seperti itu pula yang Allah ajarkan kepadanya. Terjaga originalitas. Nah sekarang hadirin rahimakumullah, apa kewajiban kita nih? Apa kewajiban kita kepada Nabi kita Muhammad SAW? Ya. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa kewajiban kita terhadap Nabi kita Muhammad. Yang pertama adalah tentu kita beriman akan kenabiannya, akan kerasulan. Ya. Di Quran surat Al-A'raf ayat 158, ya. Al-A'raf 158 Allah mengatakan, "Qul," katakan Muhammad, "ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'an." Sesungguhnya adalah utusan Allah, aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ya. Maka kita perkuat keimanan kita kepada kerasulannya, kepada beliau atas kenabiannya. Dalam sholat kita setiap hari kita tidak pernah kurang. 5 kali kita sholat, 9 kali kita baca 2 kalimat syahadat ketika kita baca tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan pernyataan keimanan. Ya. Dan kita selalu memperbaharui keimanan kita. Ya. Di setiap waktu sholat kita 9 kali kita tahiyat dalam sholat fardu kita. Belum lagi ditambah dengan sholat sunat. Ini kewajiban kita yang kita perlu terhadap kerasulan Nabi kita Muhammad. Yang kedua adalah kita mentaatinya. Ya, kita sebagai umat kita wajib taat kepada beliau, perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita taat kepada Allah dan juga taat kepada nabinya, Nabi kita Muhammad.
Ya, surat Ali Imran ayat 132. Wa atiur rasul wa atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi Allah menyuruh kita taat kepadanya, taat kepada Allah, dan juga kita taat kepada Rasul. Ya, ini kewajiban kita yang kedua. Kewajiban yang ketiga kepada Rasul adalah kita melaksanakan perintahnya dan kita tinggalkan larangannya. Sama seperti kita takwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Kepada Nabi kita juga sama, kepada Rasulnya, laksanakan perintah Nabi dan tinggalkan pula yang dilarang oleh Nabi. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah didatangkan Rasul kepadamu, yang diperintahkan kepadamu, maka fakhudhuh, ambil, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dicegahnya, apa yang dilarangnya, maka jauhi. Jadi kita tumbuhkan komitmen kita untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang keempat, kewajiban kita kepada Rasul adalah mengikuti sunnahnya, ya. Mengikuti tuntunan sunnahnya. Surat Ali Imran 131, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, ya. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian, itu kewajiban kita, mengikuti sunnah, ya, mengikuti tuntunannya, ya. Maka kita pelajari, ya, Quran, kita pelajari hadis, ya, mempelajari kehidupan beliau, supaya kita bisa mengikuti sunnah-sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, kewajiban kita kepada Nabi adalah kita menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, sebagai suri tauladan yang baik buat kita. Ya, Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nabi itu adalah suri tauladan, contoh bagi kita. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, itu semua contoh bagi kita. Dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan bermasyarakatnya, dalam dakwahnya dan perjuangannya, ya. Bahkan dalam politiknya, kita juga contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya sekarang di mana-mana ceramah juga sering mengingatkan kepada jamaah. Ada sebagian yang masih punya pemahaman orang Islam itu jangan ikut politik, ya. Gitu. Ada juga ustaz yang mengatakan, ya jangan politik katanya kalau jadi orang baik mah. Gitu kan? Atau ustaz jangan ikut politik, itu kan sama. Padahal Nabi juga berpolitik. Nabi itu berpolitik. Nabi itu membangun satu kekuasaan di Madinah pusatnya, pemerintahan. Bahkan sampai-sampai seorang orientalis di luar Islam menulis satu buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Beliau orang tadi, si orientalis tadi, orang kafir tadi, dalam bukunya menempatkan Nabi kita Muhammad nomor 1. Ya, dia orang kafir yang nulis, tapi jujur dia menyebutkan Nabi kita Muhammad nomor 1. Kenapa? Karena itu tokoh yang luar biasa, memberikan pengaruh besar dalam segala aspek kehidupan, termasuk masalah politik. Ya, gitu. Jadi jangan anti politik kita umat Islam. Ya, di Quran ada tuh nabi-nabi yang punya jabatan presiden. Nabi Sulaiman, ya kan? Lanjutkan Nabi Daud. Itu politik kan begitu. Ya, ada yang menjadi bendahara Nabi Yusuf. Jadi jangan sampai berpikir wah politik kotor. Justru karena orang baik tidak berpolitik, akhirnya politik kotor. Yang mainnya orang nggak benar. Ya. Jadi hadirin, Rasulullah itu figur yang paripurna, contoh yang sempurna dalam semua aspek ada di situ. Mau jadi pedagang, ada contohnya dari. Mau jadi seorang suami, ada contohnya dari Nabi. Ya. Jadi seorang panglima perang, ada. Jadi seorang pemimpin negara, ada. Apa saja ada pada diri Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Lalu berikut kewajiban kita kepada Rasul adalah bersolawat kepada beliau. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita harus berbanyak, kita bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Itu perintah Allah. Ya, kewajiban kita kepada Nabi kita Muhammad, bahkan Allah dan malaikat sudah memberikan contoh. Dalam kitab yang saya bawa ini, kitab Tadhkirul Qaul, disebutkan tentang keutamaan kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Bahkan sambil kita beraktivitas, bersama dengan itu kita tetap bersolat kepada Nabi. Ini luar biasa.
keuntungan yang kita dapatkan. Ya, disebutkan di sini bahwa malaikat itu akan mendoakan kita. Ya, malaikat akan memintakan ampunan untuk kita. Apalagi secara khusus kita bersolawat kepada Nabi habis maghrib misalnya, sampai isya kita biasakan untuk bersolawat kepada Nabi berapapun yang mampu kita baca. Kata Nabi itu pahalanya luar biasa. Aku saja gak tahu seperti apa besarnya pahala yang akan didapat oleh umatku tersebut. Gitu. Kita banyak sholawat. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepada satu kali, Allah akan berikan rahmat kepadanya 10 kali. Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersolawat satu kali kepada sallallahu alaihi wasallam, maka akan dia diberikan rahmat Allah 10 kali. Ya. Dalam hadis lain dikatakan, man shalla alayya alfa marratan lam yamut hatta yubashshir lahu bil jannah. Barang siapa yang bersolawat kepada 1000 kali, dia tidak akan mati kecuali telah dikabari dia mendapatkan surga. Hadirin, hadis yang kedua ini bahwa kalau kita banyak baca sholawat, ya, bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi, saat kita akan meninggal itu akan ada kabar, ya, bahwa kita akan mendapatkan surga. Siapa yang akan bergembira? Ya, orang yang ketika mau meninggal, yang siapa yang tidak akan gembira ketika mau meninggal dikabari surga, masya Allah, maka dia tidak akan merasakan saking gembiranya mendapatkan kabar surga, sakaratul mautnya dia tidak akan rasakan. Maka tidak sedikit orang yang meninggal kita lihat wajah tersenyum. Boleh jadi waktu hidupnya dia banyak membaca sholawat dan saat menjelang wafatnya dikabari bahwa dia mendapatkan surga sehingga dia tersenyum. Saat itulah kemudian malaikat Israel mencabut nyawanya. Hadirin, ini cara kita untuk mendapatkan kabar gembira, mendapatkan surga. Kemudian Nabi juga mengatakan, ya, bahwa inna aulan nasi yaumil qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Hadirin, dengan kita baca banyak sholawat, maka kita punya kesempatan bersama Nabi, dekat sekali dengan Nabi nanti di hari kiamat. Jamaah haji yang sudah jamaah haji, jamaah umrah punya kesempatan untuk berziarah ke makam Rasul. Kata Nabi dalam hadisnya bahwa orang yang berziarah ke kuburku itu sama saja dengan ketemu aku seperti aku waktu hidup. Beruntung orang yang haji berumrah yang bisa ziarah kepada Nabi, karena itu sama saja dengan ketemu Nabi waktu hidupnya. Yang kedua, beruntung kalau ada orang yang mimpi ketemu Nabi dalam tidurnya. Demi Allah, Nabi mengatakan bahwa orang yang tidur ketemu dengan aku dalam mimpinya, dalam tidurnya, maka dia betul-betul ketemu dengan aku. Karena iblis setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Tidak, orang yang mimpi dengan ketemu Nabi itu pasti betul ketemu dengan Nabi. Ya. Tapi yang tidak berhaji, yang tidak umrah, tidak ketemu dalam mimpinya, berarti kan kita ketemu dengan Nabi. Tapi punya kesempatan untuk bertemu Nabi, dekat dengan Nabi di hari kiamat. Caranya gampang, banyak-banyaklah baca sholawat. Hadirin, dan kemudian yang terakhir disebutkan juga bahwa sholawat itu akan menghapuskan dosa. Man shalla alayya fi kulli jum'atin 40 marrah Allahu dzunubahu kullaha. Barang siapa yang bersolawat kepada setiap hari Jumat 40 kali, maka akan dihapuskan segala dosa-dosanya, segala kesalahan-kesalahannya. Maka hari Jumat itu kita banyak baca sholawat. Pas kita malam Jumat sampai kita beres hari Jumat menjelang asar atau menjelang maghrib, perbanyak baca sholawat karena dosa-dosa kita akan diampuni. Maka di tempat saya di Pabuaran itu di depan hari Jumat itu ada baca sholawat sebelum azan atau waktu sholat datang baca sholawat. Ya, tujuannya barangkali ada jamaah yang selama tadi malam dia tidak bersolawat kepada Nabi kecuali waktu sholat doa, maka ketika di masjid daripada tidur bisa bareng-bareng baca sholawat. Ya, jangan dibilang bid'ah ya. Kan bisa bareng-bareng, bisa sendiri kan, seperti itu. Kan lumayan kalau bisa bareng-bareng. Apalagi sekarang ini hadirin kita perlu banyak nih baca sholawat asbil dan buahnya udah kelihatan ya. Sholawat asbil adalah kita munajat dengan sholawat supaya orang-orang yang benci Islam itu berantem di antara mereka, ya. Gitu. Dan kita lihat kan hasilnya udah kelihatan nih, ya. Gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi bahwa sholawat akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, ternyata ada satu lagi bahwa sholawat itulah salah satu kunci untuk diijabahnya doa-doa kita. Maka ada dalam kita berdoa, jangan cuma langsung kita berdoa minta sama Allah, tapi bukalah doa dengan memuji Allah dan kita bersolawat kepada Nabi. Sebab ketika kita belum bersolawat itu ada hijab, ada penghalang antara kita doa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita buka dengan solawat, kita bukalah hijab itu dan sampailah doa kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, demikian kiranya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi motivasi penyemangat bagi kita
paling tidak di poin terakhir tadi ya, semoga ini memperbanyak kita semangat untuk bersolawat kepada beliau agar kelak kita di yaumul qiyamah dipertemukan dengan beliau dan bahkan mendapatkan syafaat dari beliau. Kita tutup sama-sama dengan